Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Jamaluddin dengan NIM 3411201043. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas pada mata kuliah analisis kebutuhan perangkat lunak, yaitu pada bab 6 menemukan suara pengguna atau chapter 6 Finding the Voice of the User pada buku Software Requirement Third Edition oleh Carl Wigger and Joy Betty. Mungkin langsung saja pada materi pertama, yaitu pada kelas pengguna. Sebagian besar produk dengan berbagai ukuran menarik bagi keragaman pengguna dengan harapan dan tujuan yang berbeda. Pada orang sering berbicara tentang pengguna untuk sistem perangkat lunak seolah-olah semua pengguna milik monolitik. Kelompok dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama pada kenyataannya, sebagian besar produk dengan berbagai ukuran menarik bagi keragaman pengguna dengan harapan dan tujuan yang berbeda. Pada bab 2 menjelaskan banyak jenis pemangku kepentingan yang mungkin dimiliki oleh suatu proyek, yang dimana di sini pada materi mengklasifikasikan pengguna telah dijelaskan pada gambar 6-1, yaitu pada kelas pengguna adalah subset dari pengguna produk yang merupakan subset dari pelanggan produk, yang merupakan bagian dari pemangku kepentingannya. Seorang individu dapat menjadi anggota beberapa kelas pengguna. Sebagai contoh, pada administrator aplikasi terkadang juga dapat berinteraksi dengan sebagai pengguna biasa. Sebuah produk pengguna mungkin berbeda antara lain dalam hal berikut, dan dapat dikelompokkan ke dalam jumlah kelas pengguna yang berbeda berdasarkan perbedaan, bisa seperti pada keistimewaan akses atau tingkat keamanan mereka, seperti pengguna biasa, pengguna tamu, atau administrator. Yang kedua, pada tugas yang mereka lakukan selama operasi bisnis mereka. Lalu, fitur yang mereka gunakan, frekuensi mereka yang menggunakan produk, kemudian pengalaman domain aplikasi dan keahlian sistem komputer mereka, lalu selanjutnya platform yang akan mereka gunakan, yaitu pada PC desktop, PC laptop, tablet, smartphone, ataupun perangkat khusus. Kemudian bisa dikelompokkan pada bahasa mereka, bahasa asli mereka sendiri. Lalu terakhir, apakah mereka akan berinteraksi dengan sistem secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian, cara yang lebih baik untuk mengidentifikasi kelas pengguna, yaitu dengan cara memikirkan tugas yang akan dilakukan oleh berbagai pengguna sistem. Contohnya pada semua jenis lembaga keuangan akan memiliki seorang teller karyawan yang proses pinjam aplikasi, bankir bisnis, dan sebagainya, di mana akan dilakukan aktivitas semacam itu. Kemudian pada jabatan mereka sendiri atau hanya peran akan memiliki kebutuhan fungsional yang serupa untuk sistem di semua lembaga keuangan. Kemudian pada kelas pengguna tidak harus seorang manusia, mereka sendiri bisa seperti agen perangkat lunak yang melakukan layanan atas nama pengguna manusia yang biasa disebut dengan bot. Pada agen perangkat lunak tersebut dapat dipintai jaringan untuk informasi tentang barang dan layanan, kumpulan umpan berita khusus, proses email, kemudian bisa saja memantau sistem fisik dan jaringan atau masalah ataupun instruksi yang akan dilakukan penambangan data. Kemudian pada identifikasi dan karakterisasi kelas pengguna yang berbeda. Identifikasi dan karakterisasi kelas pengguna yang berbeda ini diawali dengan proyek sehingga yang Anda bisa lakukan mendapatkan persyaratan dari perwakilan dari setiap kelas penting. Teknik pengguna ini yaitu pada pola kerjasama yang dikembangkan oleh Ellen Gottesdiener atau yang disebut dengan expand dan contract. Kemudian mulai dengan bertanya pada sponsor proyek siapa yang diharapkan untuk menggunakan sistem tersebut.
Kemudian brainstorming sebagai banyak kelas pengguna yang dipikirkan atau yang akan dikerjakan. Kemudian penting untuk tidak mengabaikan kelas pengguna yang dapat menyebabkan masalah. Kemudian ketika seseorang mengeluh bahwa solusi yang disampaikan tidak memenuhi kebutuhannya, lanjut cari tahu pada kebutuhan serupa yang dapat digabungkan atau diperlakukan sebagai kelas pengguna utama. Kemudian berbagai model analisis dapat membantu mengidentifikasi kelas pengguna. Entitas eksternal yang ditampilkan di luar pada sistem diagram konteks pada bab 5 yang telah dijelaskan, yaitu menetapkan persyaratan bisnis merupakan kandidat untuk kelas pengguna. Bagian organisasi perusahaan juga dapat membantu untuk menemukan pengguna potensial dan lainnya ataupun pemangku kepentingan. Kemudian, saat melakukan analisis pemangku kepentingan dan pengguna, dapat mempelajari organisasinya pada grafik untuk mencari tersebut. Dapat dilihat ada beberapa poin. Yang pertama, departemen yang berpartisipasi dalam proses bisnis, kemudian departemen yang dipengaruhi oleh proses bisnis, kemudian nama departemen atau peran di mana pengguna langsung atau tidak langsung dapat ditemukan, kemudian kelas pengguna yang menjangkau beberapa departemen, departemen yang mungkin memiliki antarmuka dengan pemangku kepentingan eksternal di luar perusahaan. Analisis bagian organisasi mengurangi kemungkinan bahwa yang dapat diabaikan yaitu kelas penting pengguna dalam organisasi tersebut. Hal ini menunjukkan pada di mana mencari perwakilan potensial untuk pengguna tertentu kelas, serta membantu menentukan siapa pembuat keputusan persyaratan utama yang lebih mungkin. Kemudian, persona pengguna. Untuk membantu menghidupkan kelas pengguna, pertimbangan untuk membuat persona untuk masing kelas-kelas. Persona sendiri merupakan deskripsi dari orang hipotesis generik yang berfungsi sebagai pengganti untuk sekelompok pengguna yang memiliki kesamaan karakteristik dan kebutuhan. Dapat menggunakan persona untuk membantu memahami persyaratan dan untuk merancang pengalaman pengguna untuk memenuhi kebutuhan komunitas pengguna tertentu dengan sebaik-baiknya. Persona dapat berfungsi sebagai placeholder saat BA tidak memiliki perwakilan pengguna yang sebenarnya. BA dapat membayangkan seseorang tampil untuk tugas tertentu atau mencoba untuk menilai apa yang menjadi preferensi persona, sehingga dapat disusun pada titik awal persyaratan untuk dikonfirmasikan ketika pengguna sebenarnya yang tersedia detail persona untuk pelanggan komersial tersebut. Kemudian, untuk menghubungkan dengan perwakilan pengguna, setiap jenis proyek sistem informasi perusahaan ataupun aplikasi komersial, sistem tertanam, situs web, perangkat lunak yang dikontrak, itu perlu perwakilan yang sesuai untuk memberikan suara pengguna. Ini pengguna harus dilibatkan sepanjang siklus hidup pengembangan. Tidak hanya dalam persyaratan yang terisolasi fase di awal proyek, setiap kelas pengguna membutuhkan seseorang untuk berbicara. Cara termudah untuk mendapatkan akses ke pengguna sebenarnya pada saat pengembangan aplikasi untuk diterapkan dalam perusahaan sendiri. Jika pengembangan perangkat lunak komersial yang mungkin melibatkan orang dari situs pengujian atau rilisan awal dapat diberikan input persyaratan jauh lebih awal di proses pengembangan. Kemudian harapan juara produk. Pada tahap perencanaan yang pertama, perbaiki ruang lingkup keterbatasan produk.
lalu mengidentifikasi sistem lain untuk berinteraksi, kemudian mengevaluasi dampak sistem baru pada operasi bisnis, lalu tentukan jalur transisi dari aplikasi saat ini untuk operasi manual, dan yang terakhir, identifikasi standar dan persyaratan sertifikat yang relevan. Kemudian untuk persyaratannya, yang pertama kumpulkan masukan tentang persyaratan dari pengguna lain, kemudian kembangkan skenario penggunaan, kasus penggunaan, dan story user. Lalu selesaikan konflik antara persyaratan yang diajukan dalam kelas pengguna, kemudian menentukan prioritas implementasi, lalu berikan masukan mengenai kinerja dan persyaratan kualitas lainnya. Kemudian mengevaluasi prototype, kemudian bekerja dengan pembuat keputusan lain untuk menyelesaikan konflik di antara kebutuhan dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan, menyediakan algoritma khusus. Kemudian pada tahap validasi dan verifikasi, yang pertama, tinjau spesifikasi persyaratan, kedua, menentukan kriteria penerimaan, ketiga, kembangkan uji penerimaan pengguna dari skenario pengguna, kemudian sediakan kumpulan data pengujian dari bisnis, lalu lakukan pengujian beta atau pengujian penerimaan pengguna. Lalu untuk bantuan penggunanya sendiri, yang pertama tulis sebagian dari dokumentasi pengguna dan teks bantuan. Yang kedua, berkontribusi pada materi pelatihan atau tutorial. Kemudian peragakan sistem kepada teman sebaya. Lalu untuk manajemen perubahan, yang pertama itu mengevaluasi dan memprioritaskan koreksi cacat dan permintaan peningkatan. Lalu yang kedua, secara dinamis menyesuaikan ruang lingkup rilis atau iterasi mendatang. Lalu yang ketiga, mengevaluasi dalam perubahan yang diusulkan pada pengguna dan proses bisnis. Dan terakhir, berpartisipasi dalam membuat keputusan perubahan. Kemudian beberapa juara produk. Menjual ide juara produk. Yang pertama, memisahkan persyaratan bisnis dari persyaratan pengguna akan mengurangi beberapa ketidaknyamanan. Sebagai pengguna yang sebenarnya, juara produk membuat sebuah keputusan pada tingkat kebutuhan pengguna dalam ruang lingkup. Batas-batas yang ditentukan oleh persyaratan bisnis, sponsor manajemen mempertahankan otoritas untuk membuat keputusan yang mempengaruhi visi produk, ruang lingkup proyek, prioritas terkait bisnis, jadwal atau anggaran, lalu mendokumentasikan dan menegosiasikan peran dan tanggung jawab masing-masing untuk juara produk, lalu kandidat juara tingkat kenyamanan tentang apa yang diminta untuk dilakukan, dan ingatkan manajemen bahwa juara produk merupakan kontributor utama yang dapat membantu proyek mencapai tujuan bisnisnya. Lalu selanjutnya ada jebakan juara produk yang harus dihindari. Pada model juara produk telah berhasil di banyak lingkungan. Ia hanya bekerja pada ketika produk juara memahami dan mendaftar untuk tanggung jawab mereka sendiri, memiliki kewenangan untuk membuat keputusan pada tingkat pengguna, dan memiliki waktu yang tersedia untuk melakukan pekerjaan tersebut. Hal-hal yang berikut ini merupakan yang perlu diperhatikan dalam potensi masalah. Yang pertama, manajer mengabaikan keputusan yang dibuat oleh juara produk yang memenuhi syarat dan berwenang membuat. Mungkin seorang manajer memiliki ide baru yang lebih luas di saat terakhir atau mengira dia tahu akan kebutuhan pengguna. Perilaku tersebut dapat mengakibatkan pengguna yang tidak puas dan produk yang frustasi yang merasa bahwa manajemen tidak mempercayai mereka.
Kemudian yang kedua, juara produk yang lupa bahwa ia memiliki pelanggan lain dan hanya memberikan hadiah. Persyaratan sendiri tidak akan melakukan pekerjaan dengan baik dan mungkin akan hanya senang pada hasilnya sendiri, tetapi kemungkinan tidak akan. Yang selanjutnya yaitu juara produk atau champion produk yang tidak memiliki visi yang jelas tentang sistem baru mungkin akan menunda keputusan. Jika semua ide cocok dengan sang juara tidak memberikan banyak bantuan. Selanjutnya untuk pengguna senior, mungkin menominasikan pengguna yang kurang berpengalaman sebagai juara karena dia tidak memilikinya waktu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan pengguna senior yang masih ingin mempengaruhi arah proyek. Dapat berwaspada terhadap penggunaan yang mengaku berbicara untuk kelas pengguna yang bukan miliknya sendiri. Kemudian, para representasi pengguna pada proyek tangkas. Beberapa metode pengembangan tangkas menyertakan satu perwakilan pemangku kepentingan yang disebut dengan pemilik produk dalam tim untuk melayani sebagai juara pelanggan. Pemilik produk menentukan visi produk dan bertanggung jawab untuk mengembangkannya dan mengutamakan isi produk backlog. Backlog sendiri merupakan daftar pengguna yang diprioritaskan untuk cerita persyaratan pada produk dan alokasi untuk iterasi mendatang yang disebut dengan sprint. Dalam metode pengembangan tangkas yang disebut Scrum. Oleh karena itu, untuk pemilik produk menjangkau ketiga level tersebut, yaitu persyaratan, bisnis, pengguna, dan fungsional, dia pada dasarnya akan menjuarai produk dan fungsi analis bisnis mewakili pelanggan, mendefinisikan fitur produk, dan akan memprioritaskan serta seterusnya. Yang pada akhirnya seseorang memang harus membuat keputusan tentang kemampuan apa yang harus dilakukan untuk produk serta menentukan kapan waktu produk tersebut. Pada Scrum, itu merupakan tanggung jawab product owner. Keadaan ideal ini memiliki satu pemilik produk, tidak selalu praktis. Kemudian untuk menyelesaikan persyaratan yang bertentangan. Saran untuk menyelesaikan perselisihan persyaratan, ketidakpastian antara bagaimana menyelesaikannya. Pengguna individu juara produk atau pemilik produk memutuskan kelas pengguna, kelas yang akan disukai mendapat preferensi. Segmen pasar, segmen dengan dampak terbesar pada kesuksesan bisnis mendapat preferensi. Pelanggan korporat dengan tujuan bisnis menentukan arah pengguna dan manajer pengguna, pemilik produk atau juara produk untuk kelas pengguna yang memutuskan pengembangan dan pelanggan yang akan mendapatkan preferensi, tetapi sejalan dengan tujuan bisnis dan pengembangan serta pemasaran yang akan didapati pada preferensi. Kemudian untuk negosiasi tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan analis. Pelanggan tertentu mungkin menolak semua upaya untuk mempertimbangkan alternatif yang masuk akal dan dengan sudut pandang lain. Yang akan dilihat pada kasus di mana pemasaran tidak pernah menolak permintaan pelanggan, tidak peduli berapa sulit atau mahal. Tidak perlu memutuskan siapa yang akan membuat keputusan tentang persyaratan proyek sebelum mereka menghadapi jenis masalah ini. Jika tidak, keraguan-raguan atau meninjau kembali keputusan sebelumnya dapat terhenti dalam proyek perselisihan tanpa akhir. Jika seorang BA yang terjebak dalam dilema ini bisa dapat diandalkan dalam organisasi tersebut, struktur dan proses untuk bekerja melalui perbedaan pendapat. Akan tetapi, seperti yang telah diperingatkan sebelumnya, itu merupakan bukan solusi yang mudah jika bekerja dengan orang-orang yang benar tidak masuk di akal atau tidak sependapat.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.